Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Rudi Pramono Putra, minta dibahas soal ACN protokol dan juga Maro. Oke, kita akan langsung bahas ya. Yang pertama kita akan bahas dulu dari koin Maro-nya. Maro ini adalah sebuah penyedia layanan infrastruktur, terutama mereka berfokus sama transaksi, teman-teman. Jadi intinya blockchain yang diciptakan oleh Maro ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas yang lebih besar lagi, adopsi yang lebih besar lagi supaya global itu bisa mendapatkan value dari apa yang mereka bikin. Jadi tujuan dari diciptakannya Maro ini adalah untuk memastikan ya lebih banyak orang yang akan mendapatkan kemudahan dalam hal transaksi. Jadi kalau kita langsung main ke websitenya ma.ru, kita bisa dapat beberapa informasi apa yang mereka tawarkan. Jadi blockchain infrastructure untuk siapa saja. Jadi tujuan mereka yaitu membuat di apps, di mana di apps tersebut, ini kita langsung masuk ke white papernya ya, white paper TTC. Nah, ini aku dapat teman-teman, dan kalau kita lihat dari informasinya di sini memang mereka itu di bawah sebuah perusahaan namanya TTC. Jadi perusahaan ini itu menciptakan koin dan juga blockchain yang namanya Maro ini. Nah, Maro ini terhubung sama aplikasi di apps-nya, teman-teman, yang bisa teman-teman download sebagai wallet. Nah, nanti teman-teman akan dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukan transaksi ya kemanapun ya teman-teman ke lintas negara. Jadi Maro sendiri memang tujuannya untuk menciptakan eh, ke apa namanya menciptakan kemudahan dalam hal bertransaksi. Kalau kita lihat dia punya beberapa saudara, namanya adalah Acorn ya, Acorn dan juga Tigris. Jadi kalau kita lihat kan tadi minta dibahas soal ACN ya. ACN ini adalah Akron token. Nanti kita akan coba ulas. Jadi mereka saudaraan nih, si Maro dan juga Akron ini. Kemudian kalau kita lihat dari ekosistemnya, Maro ini bisa dibilang adalah blockchain yang memang menjadi blockchain utama ya, yang dimana di atas dari blockchain ini itu ada beberapa skalabilitas project yang lain seperti Akron dan juga Tigris tadi. Jadi Maro memang diciptakan untuk memfasilitasi yang namanya layanan transaksi, teman-teman. Ya, itu sih kalau dari Twitter sendiri mereka sudah dapat centang ya, centang biru, dan sementara kalau aku perhatikan ini agak kurang dapat engagement daripada para penggemar atau para pengguna kripto, teman-teman. Jadi postingannya lumayan banyak yang lihat ya, cuman menurut saya agak kurang kedekatan di mereka sama komunitas. Ini sih perlu di-upgrade sih ke depannya supaya apa yang dilakukan Maro ini bisa dibilang makin rame lagi, teman-teman. Mereka cuma listing di Maxi. Sayang banget kalau kita cek dari informasinya, koin ataupun exchange yang bisa memperdagangkan itu baru Maxi dan juga Upbit. Padahal kalau kita lihat Maro ini pertama kali listing dia itu udah listing di kisaran 2019 sebagai blockchain. Artinya kan itu sudah masa yang cukup panjang. Tapi mengapa mereka baru listing di dua exchange saja? Jadi kan ini berarti ada stagnansi, ada project yang stagnan, yang tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Kalau menurut saya itu ya, karena mestinya sih kalau koin udah listing dari 2019 harusnya mereka udah bisa listing di banyak exchange, apalagi kan sekarang banyak exchange kecil, decentralized exchange atau apapun itu. Kenapa itu penting? Karena itu bisa meningkatkan yang namanya volume perdagangan. Hari ini Maro punya supply maksimum yaitu hampir sekitar 800 juta, dengan maksimum supply-nya adalah 1 miliar, which is artinya masih sekitar 200 juta koin lagi yang masih bisa di-create ke depannya. Sayang sekali volume perdagangannya drop ya teman-teman, 40% di perdagangan hari ini. Harga Maro pun juga cenderung drop sekitar 2%. Jadi itu pengenalan dari Maro, nanti kita akan masuk langsung ke price action-nya seperti apa. Tapi sebelumnya kita langsung lihat ACN dulu. Nah, ACN ini adalah sebuah token yang memang diciptakan untuk memberikan yang namanya apa ya, penghargaan bisa dibilang untuk para pengguna daripada blockchain makro. Kalau Mako ya, Maro, sorry, namanya Maro. Kalau kita lihat sih di menu bagian bawah sebenarnya mereka sempat mengulas juga salah satu token dari ACN ini. Bentar ya. Kita scroll ke bawah dulu mana yang bahas ACN. Nah, ini ACN atau Akron Protocol.
Di bab kelima kita bisa lihat ini merupakan aplikasi social networking. Jadi mirip kayak sosial media gitu, teman-teman. Jadi tujuannya dia adalah memprovide orang-orang supaya bisa terkoneksi social networking service, di mana token ACN ini digunakan sebagai hadiahnya. Teman-teman, ini adalah platform seperti decentralized social network. Jadi kayak Facebook, cuman dia sifatnya decentralized. Dan ini baru saja infrastrukturnya dibangun. Terakhir sih aku tahu Jack Dorsey, mantan mantan CEO dari Twitter ya, yang akhirnya harus keluar. Dia mendirikan yang namanya decentralized network sosial media juga, teman-teman. Jadi ini mirip proyeknya seperti itu. Kalau kita lihat sih dia ada beberapa platform seperti platform video sharing. Jadi di dalam daripada project ini nanti akan dibuat video platform sharing, ada live streaming juga ya, di mana orang-orang nanti bisa berkoneksi satu sama lain. Di sini ada Akron Reward Engine ya, seperti aku bilang tadi. Untuk ACN sendiri itu adalah native token, artinya token yang dibikin memang tujuannya untuk mengembangkan dari ekosistem Akron ini. Jadi tokennya dibagikan teman-teman untuk fasilitas dari token swap, untuk referral juga. Jadi setiap orang yang berhasil mengundang temennya untuk join bikin ataupun bikin akun lah istilahnya di sosial media ini, itu mereka berpeluang mendapatkan reward. Kemudian juga ada di apps-nya, di mana di apps-nya ini berfungsi untuk sebagai penyimpanan aset tokennya. Kemudian teman-teman bisa lakukan staking juga di project tersebut. Cuman ini kayaknya sih belum rampung ya, teman-teman. Ini masih butuh lebih banyak develop ke depannya supaya project ini bisa jalan. Kalau kita lihat dari Twitter juga sebenarnya Akron ini cukup dapat antusiasme sih. Is platform that allow people, jadi ini adalah platform yang memungkinkan orang-orang untuk mendapatkan reward dengan cara menyelesaikan tes ya, menyelesaikan tes, di mana yaitu teman-teman bisa menggunakan media ini untuk melakukan pembelajaran. Jadi di sini engagementnya cukup tinggi untuk project daripada ACN ini. Jadi itu kalau kita lihat dari informasinya di CMC, total supply mereka punya adalah di kisaran 10 miliar koin, dengan yang terilis itu sudah 50%, which is 5 miliar. Nah, harganya itu hari ini ada di kisaran 9 rupiah, teman-teman. Udah turun sekitar 13%. Lumayan signifikan hari ini. Ada apakah? Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan chartnya. Kita bahas dulu dari Maro ya. Maro sendiri dia udah cukup lama bisa dibilang di upbeat. Kalau kita di sini nggak ada chart upbeat sih, teman-teman. Maro USD. Kita nggak bisa cari dia di chart daripada upbeat ya. Cuma kalau kita cek dia di sini nggak bisa juga sih. Ini masih chartnya berupa chartnya MACD. Jadi kalau kita lihat dari chartnya MACD, Maro ini drop ketika diperdagangkan di kisaran 20 Mei 2023, dan sekarang harganya udah berada di kisaran 0,022, teman-teman. Bisa dibilang prosesnya downtrend. Seperti yang saya bilang, secara fundamental Maro ini kayaknya kurang inovasi. Dari projectnya memang masih jalan, tapi dari engagement, dari koin yang dia listing itu baru 2 exchange aja. Menurut saya itu sangat-sangat kurang untuk sebuah ekosistem yang besar, teman-teman. Harusnya mereka bisa lebih agresif lagi ya buat mengejar ketertinggalan. Harusnya sih paling nggak mereka bisa listing di 10 exchange lah, supaya mendapatkan likuidasi yang cukup bagus. Overall, kalau secara transaksi, Maro ini masih dipakai untuk melakukan transaksi. Terbukti kalau kita lihat dari Maro Scan itu masih berjalan sampai sekarang. Ya, itu ada sebuah timpang tindih, jadi silakan teman-teman menimbang. Kalau dari saya pribadi sih melihat sepertinya harus lebih banyak berinovasi lagi, lebih agresif lah istilahnya, supaya adopsinya bisa lebih cepat. Di samping itu, orang-orang yang lama sudah pakai uh, project dari Maro ini cukup bertahan juga sih kalau kita lihat daripada transaksi yang terjadi pada blockchain mereka. Nah, ini sementara progres pergerakan chart daripada Maro itu cenderung agaknya downtrend ya, teman-teman. Mari kita cek dia di upbeat. Semoga bisa kita masuk ke menu pasar, kemudian di upbeat.
Ini kita bisa dapat chart yang lebih bagus karena bagi saya kurang banget chart yang ada di TradingView. Ini kita coba masuk ke platform Korea Selatan ini ya, namanya Upbit. Eh, pakai Korea dong guys. Oke, kita pakai time frame yang ini. Ini time frame 4 jam ya. Kalau kita lihat dari pergerakan dari Upbit itu kecenderungannya adalah dalam proses penurunan ya teman-teman. Setelah kenaikan yang cukup signifikan ada di kisaran berapa ini harganya 0, kayaknya ini nggak pakai USDT ya, pakai Korean ya, Korean won ya. Jadi saya sendiri nggak spill lah harganya berapa. Nah, karena yang penting teman-teman bisa melihat pergerakan chartnya. Dia sangat-sangat volatil. Dulu harganya udah cukup tinggi ya, tapi sekarang harganya rendah banget teman-teman. Bisa dibilang seperti itu. Ya udah deh kita balik lagi ke chartnya TradingView. Menurut saya lebih nyaman aja. Nah kalau kita lihat dari chart TradingView sebenarnya pergerakan daripada Maro volumenya kecil sekali. Teman-teman bisa perhatikan di sini volumenya kecil dengan aktivitas smart money yang kosong di market. Secara tren saya rasa bakalan sangat-sangat sulit teman-teman buat Maro ini. Saya sendiri nggak yakin kalau koin ini bakalan kembali bisa balik menguat ya, kecuali mereka bisa meningkatkan likuidasi mereka. At least listing lah di banyak-banyak exchange teman-teman, supaya orang-orang juga bisa memperdagangkan koin ini sehingga kemungkinan harganya naik juga meningkat. Apalagi ketika melihat supply-nya yang udah 80% di market, ini meningkatkan kekhawatiran saya karena koin ini bakalan lebih sulit lagi buat naik. Kecuali kalau dia bisa mengurangi supply-nya dengan cara burning mungkin. Itu lain cerita. Jadi kalau dalam posisi yang seperti ini tidak ada ya pergerakan, tidak ada inovasi, saya rasa buat kembali balik ke kisaran harga 10 ribuan ini bakalan sangat-sangat struggling. Sangat-sangat sulit. Sementara kalau dari ACN saya melihat ini masih lebih volatile, teman-teman, masih lebih fresh lah bisa dibilang. Pergerakannya masih bisa naik dan turun. Hanya saja yang saya harus note adalah tujuan dari token ini diciptakan adalah sebagai reward. Kalau teman-teman udah ikutin kita dari lama, kita bener-bener wanti-wanti sama token-token yang memang diciptakan buat reward. Hati-hati sekali. Kenapa? Karena ketika logikanya itu gini, teman-teman misalkan garap project. Project itu entah apa, mining app lah atau apalah. Nah, teman-teman ikut airdropnya kan, teman-teman dapat koin. Biasanya apa yang kalian lakukan ketika kalian sudah dapat koin? Biasanya jual. Itulah kenapa saya agaknya sangat-sangat kurang yakin sama koin-koin yang sifatnya buat reward. Jadi ACN ini salah satunya juga sama, teman-teman. Makanya ketika dia pertama kali listing di Maxi, itu kan harganya sempat dibawa naik nih. Tapi sekarang itu udah mulai kelihatan seller cukup mendominasi. Sebelumnya memang kenaikan harga ini didominasi sama aktivitas daripada smart money, meskipun di sini kelihatan volumenya cenderung rendah. Tapi itu adalah hal yang cukup wajar karena dari ACN sendiri dia coba listing di Maxi. Jadi satu-satunya provider likuiditas itu adalah Maxi. Jadi itu teman-teman. Jadi mesti harus lebih waspada lagi ya. Kalau dari saya untuk dua proyek ini kayaknya bakalan gini lah harganya, bakalan merosot kalau menurut saya in the long term. Tapi untuk jangka pendek saya rasa untuk ACN ini masih bakalan bisa volatile, bahkan bisa menguat mungkin di atas dari harganya yang saat ini. Karena dia baru aja listing ini di kisaran 21 Mei di Maxi. Jadi kemungkinan volatilitas masih bisa terjadi karena mungkin marketnya akan cenderung ngikutin market utama seperti Bitcoin contohnya ya. Itu juga masih berpotensi, tapi kalau buat long term saya agak kurang yakin sama dua project ini. Jadi gitu aja buat pembahasan dua koin ini dari Maro dan juga ACN. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.